Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali bersama kami di Metro Siang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis panduan cuaca dan iklim yang digunakan sebagai perakiraan cuaca, sekaligus juga dapat membantu para petani dalam bercocok tanam. Dengan pola yang lebih modern, panduan cuaca dan iklim membuat petani dapat meningkatkan produksi pertanian dan meminimalisir potensi gagal tanam dan gagal panen. Alfius Mijo, seorang petani asal Dusun Sawahan 1, Desa Beleberan, Kabupaten Gunung Kidul, hendak menuju ke lahan pertaniannya. Dengan berbekal cangkul, pria 56 tahun ini terlihat tidak berbeda dengan petani di Kabupaten Gunung Kidul pada umumnya. Namun, pria yang sudah 25 tahun bertani ini mengubah pola bercocok tanam dengan lebih modern setelah mengikuti sekolah lapang iklim yang digelar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Ketua kelompok tani Gayam Rejo yang beranggotakan 53 petani ini menerapkan cara bercocok tanam dengan panduan cuaca dan iklim dari BMKG. Selain mendapatkan panduan, para petani di wilayah ini juga mendapatkan bantuan alat untuk mengukur curah hujan. Alat ini juga memberikan kemudahan bagi petani mulai bercocok tanam. Alat pengukur curah hujan. Jadi alat pengukur ini sangat membantu kami. Kalau misalnya curah hujan itu sangat tinggi, diukur dengan gelas ukur itu sampai paling tidak 50 ml itu sudah, atau beberapa hari ke depannya itu sama, paling tidak itu sudah bisa untuk bercocok tanam. Artinya curah hujan sudah tinggi, otomatis benih tanaman sudah bisa tumbuh dan kedepannya bisa langsung untuk tumbuh, akhirnya bisa berkembang. Sebagai petani tada hujan yang hanya mengandalkan musim penghujan, Mijo yang saat ini menanam benih kedelai jenis gerobogan mengungkapkan pola bercocok tanam dengan panduan cuaca ini tergolong baru. Biasanya budidaya bertani peninggalan nenek moyang hanya menggunakan pertanda alam atau dalam bahasa Jawa disebut ilmu titen, penanda waktu untuk memulai tanam. Ilmu titen, jadi yang dititen itu mongso. Jadi misalnya kalau musim seperti ini sudah bisa untuk bertani apa belum, untuk bercocok tanam atau belum. Jadi seperti misalnya ada mendung, ada bunyi, ada petir dan sebagainya, itu pertanda bahwa itu akan ada turun hujan. Meski menjadi budaya bertani, pola titen dinilai kurang akurat, sehingga tidak sedikit petani justru merugi karena gagal panen karena kekurangan air dari hujan. Untuk menghindari hal tersebut, Mijo bersama kelompok taninya kini mulai menggunakan pola bercocok tanam dengan panduan cuaca dan iklim dari BMKG. Meskipun di anak kami yang belum bisa menerapkan ilmu ini, kadang-kadang sudah karena nanti ketinggal dengan temannya sudah nanam duluan, akhirnya karena hujannya putus, tidak disambung lagi, tidak ada turun hujan lagi, akhirnya tanaman pada mati. Tapi kami tetap berpedoman karena ada alat yang untuk mengukur curah hujan, itu sudah bisa untuk nanam tanaman apa belum, kami tetap bertahan dengan itu. Nah, dengan itu kelebihannya, keuntungannya kami menerapkan ilmu dari BMKG kemarin, dari hasil sekolah lapang ini sangat bermanfaat. Akhirnya kami menerapkan itu. Kalau memang curah hujan belum tinggi, kami belum berani untuk nanam. Mijo mengaku dengan pola ini para petani mendapat banyak keuntungan. Di antaranya mendapatkan perakiraan cuaca dan iklim dari BMKG secara rutin yang memberikan gambaran waktu yang tepat dan akurat untuk memulai bercocok tanam. Harapannya, petani akan terhindar dari gagal panen dan meningkatnya produksi pertanian. Dari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Erwin Hidayat, Metro TV.